Halo semuanya, saya Talanya Suryono dengan NIM 2502024 dari Entrepreneurship Business Creation BINUS at Malang. Di sini saya dan rekan saya Laurentia akan membahas tentang dampak media sosial dan tekanan sosial pada kesehatan mental di kalangan generasi Z. Nah, yang menjadi salah satu alasan mengapa topik ini sangat perlu untuk dibahas yaitu karena generasi Z ini sering menghadapi tekanan yang besar dari berbagai sumber seperti media sosial, akademik, dan harapan sosial. Apa sih generasi Z itu? Generasi Z adalah individu yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Mereka tumbuh di era digital dengan teknologi dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan generasi Z ini adalah generasi yang paling paham tentang kesehatan mental. Tetapi sebagian besar tidak mendapatkan bantuan profesional. Nah, secara umum generasi Z merupakan kelompok yang sangat terkait dengan teknologi dan memiliki kepedulian terhadap isu sosial seperti bersedia untuk membicarakan hal-hal seperti kesehatan mental dan identitas. Nah, kesehatan mental ini menjadi perhatian utama loh di kalangan generasi Z. Menurut hasil survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Setelah itu, hanya 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang mencari layanan kesehatan mental atau konseling untuk mengatasi masalah emosional dan perilaku dalam 12 bulan terakhir. Nah, jika ditotal jumlah remaja berusia 10-19 tahun mencapai 46,2 juta jiwa. Maka dengan persentase survei di atas, jumlah remaja yang tergolong orang dalam gangguan jiwa sebanyak 2,54 juta orang. Dan 16,1 juta remaja tergolong orang dalam masalah kejiwaan. Angka ini tergolong sangat besar loh. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada generasi Z. Yang pertama, yaitu pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial yang pertama yaitu cyberbullying atau perundungan cyber. Seiring dengan berkembangnya platform digital, perundungan cyber menjadi isu yang serius bagi generasi Z. Perundungan secara online dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap harga diri, memicu depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Pengaruh media sosial yang kedua yaitu perbandingan diri dengan orang lain yang menyebabkan kecemasan dan rasa takut akan ketinggalan atau fear of missing out. Nah, saat seseorang membandingkan hidupnya dengan apa yang mereka lihat di sosial media, ia sering merasa kurang atau tidak berhasil. Meskipun kenyataannya banyak hal yang tidak ditampilkan ke dalam publik, hal ini dapat menumbuhkan ketidakpuasan terhadap hidup diri sendiri dan menyebabkan kecemasan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental generasi Z yang kedua adalah tekanan akademik. Tekanan akademik yang dirasakan oleh generasi Z yaitu harapan yang tinggi untuk sukses di bidang akademik dan profesional, yang dapat menimbulkan stres, rasa takut akan kegagalan, kelelahan, dan kecemasan. Tekanan untuk berprestasi di sekolah dan meraih karir yang cemerlang dan memiliki gaji tinggi seringkali terasa sangat membebani. Faktor ketiga yang mempengaruhi kesehatan mental generasi Z yaitu eksplorasi identitas. Mereka sering merasa terdorong untuk mengikuti standar yang ada di dunia maya, yang seringkali tidak mencerminkan kenyataannya. Membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat menimbulkan perasaan tidak cukup dan mendorong mereka untuk memenuhi ekspektasi norma sosial, yang pada akhirnya mereka menyebabkan stres dan kecemasan. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi kesehatan mental generasi Z yaitu stigma tentang kesehatan mental. Walaupun generasi Z merupakan generasi yang lebih terbuka dalam membahas kesehatan mental, namun stigma sosial terkait masalah ini masih tetap ada yang dapat menghambat seseorang untuk mencari bantuan. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan perawatan serta memperburuk rasa malu atau isolasi. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam tentang pengaruh media sosial. Yang pertama, penggunaan media sosial yang berlebihan.
tekanan untuk menggambarkan kehidupan yang sempurna di media sosial oleh Gen Z dapat menyebabkan perasaan tidak mampu dan rendah diri. Yang kedua, penindasan di dunia maya atau cyberbullying. Pelecehan dan pesan negatif yang terus-menerus dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Dan yang terakhir di sini adalah dampak pada keterampilan komunikasi. Generasi Z seringkali lebih suka berkomunikasi melalui teks daripada terlibat dalam percakapan secara tatap muka. Ketergantungan pada komunikasi digital ini dapat menghambat pengembangan keterampilan interpersonal yang penting. Key strategies for maintaining mental health. Yang pertama adalah limit social media use. Mengapa membatasi penggunaan media sosial itu penting? Karena media sosial jika tidak dikelola dengan baik dapat memicu kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Beberapa alasan mengapa pembatasan diperlukan yaitu karena media sosial menyebabkan adanya perbandingan sosial. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial. Kemudian ada fear of missing out atau lebih dikenal sebagai FOMO, yaitu rasa takut ketertinggalan informasi atau momen-momen seru. Kemudian ada cyberbullying, interaksi negatif di sosial media seperti cyberbullying dapat merusak kesehatan mental. Kemudian ada kualitas tidur yang terganggu akibat cahaya biru dari layar perangkat elektronik. Gimana sih cara membatasi penggunaan sosial media? Kita bisa lakukan jadwal khusus untuk menggunakan sosial media, kemudian membuat zona bebas gadget seperti saat akan tidur, saat makan, dan saat berkumpul dengan keluarga. Kemudian ada increasing mental health awareness. Menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan mental secara mandiri adalah langkah penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas dan mendorong perubahan dalam cara pandang mengenai topik mental health itu sendiri. Gimana sih caranya kita meningkatkan pengetahuan pribadi tentang kesehatan mental? Yang pertama, kita bisa membaca buku atau artikel, kemudian kita bisa kenali tanda-tanda gangguan mental pada diri sendiri, seperti kita bisa lakukan refleksi diri atau journaling. Kemudian yang ketiga, the importance of social support. Dukungan sosial atau social support memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan mental. Ini mencakup dukungan yang diberikan oleh teman, keluarga, pasangan, atau komunitas terhadap individu yang sedang menghadapi kesulitan emosional dan psikologis. Yang keempat adalah mindfulness and meditation practice. Mindfulness and meditation adalah dua praktik yang sangat efektif untuk mendukung kesehatan mental. Keduanya dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan membawa kedamaian batin. Melakukan praktik ini secara mandiri tidak hanya bisa menenangkan pikiran, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Gimana sih konsep mindfulness itu sendiri? Mindfulness adalah kemampuan untuk berada di saat ini sepenuhnya, menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan dalam diri kita tanpa penilaian. Ini tuh melibatkan kesadaran penuh terhadap perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh yang kita alami pada momen-momen tertentu. Dan mengapa sih praktik ini tuh penting? Karena dapat membantu kita mengatasi pikiran negatif, mengurangi kecemasan, dan memperbaiki kesejahteraan emosional dengan membawa perhatian kita kembali ke momen sekarang, alih-alih khawatir dengan masa depan atau masa yang sudah lampau. Meditasi sendiri pun dapat kita lakukan secara mandiri dengan menemukan tempat yang tenang dan mengatur waktu, kemudian kita bisa atur pernafasan. Kita bisa gunakan teknik meditasi berfokus seperti fokus terhadap sebuah objek, seperti gambar atau lilin menyala atau musik yang menenangkan. Fokuskan perhatian kita terhadap objek tersebut, kemudian kita perhatikan setiap detailnya. Kemudian untuk praktek mindfulness ini kita bisa lakukan secara mandiri menggunakan kebiasaan kita sehari-hari, seperti contohnya makan. Kita bisa melakukan praktik seperti makan dengan mindfulness. Jadi kita coba untuk makan dengan penuh perhatian. Biasanya kita makan dengan menonton. Nah, itu bisa kita kurangi dan kita ganti dengan menaruh fokus kita terhadap makanan tersebut. Fokus terhadap rasa, tekstur, aroma makanan, dan merasakan setiap gigitan dan nikmati proses makannya. Yang terakhir ada seek for professional help. Mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan emosional dan psikologis.
Saat seseorang mengalami kesulitan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti stres berlebihan, kecemasan, depresi, atau gangguan mental, bantuan profesional ini bisa sangat membantu karena sifatnya memberi dukungan, alat, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola atau mengatasi masalah tersebut. Sebelum meminta bantuan profesional, kita harus kenali dulu tanda-tanda yang terjadi pada diri kita ketika kita mengalami gangguan mental. Yang pertama, kita merasa perasaan tertekan yang berkelanjutan, kesulitan dalam mengatasi emosi, perubahan perilaku atau pola tidur, tiba-tiba kita insomnia seperti itu, atau kehilangan minat dalam aktivitas yang dulu kita sukai, kesulitan dalam menjalani tugas sehari-hari, dan yang terakhir, pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Jika sudah mulai merasa putus asa atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, ini adalah kondisi darurat di mana kita sangat membutuhkan bantuan profesional. Survei ini merupakan hasil kolaborasi peneliti FKKMK-UGM dengan The University of Queensland, Australia, dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Amerika Serikat. Para peneliti tersebut berasal dari Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Hasil survei menemukan gangguan kecemasan merupakan gangguan jiwa yang paling banyak dialami oleh remaja, mencapai 26,7%. Berikutnya permasalahan terkait perhatian atau hiperaktif mencapai 10,6%, depresi mencapai 5,3%, dan masalah perilaku 2,4%. Yang terakhir stres pasca trauma 1,8%. Yang kedua, media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental Gen Z. Menurut laporan survei, Gen Z yang menghabiskan lebih dari 2 jam sehari di media sosial cenderung memiliki kesehatan mental yang buruk dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya. Gen Z merupakan generasi yang paling terkena dampak negatif dari sosial media. Kesimpulan yang kita bisa tarik adalah kesehatan mental merupakan isu penting bagi Gen Z, terutama dengan tantangan yang mereka hadapi di era digital dan sosial yang terus berkembang. Meningkatnya kesadaran, dukungan sosial, dan mencari solusi melalui terapi dan manajemen diri dapat membantu mengurangi dampak negatif kesehatan mental. Peran teknologi media sosial dan lingkungan sosial lainnya menghadirkan tantangan besar, namun juga peluang untuk saling mendukung dan menciptakan ruang yang lebih inklusif. Di satu sisi, teknologi media sosial memang membuka peluang besar untuk memperluas jaringan sosial, memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pendapat, dan pengalaman dengan lebih luas. Hal ini menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok yang mungkin sebelumnya terpinggirkan, memberi mereka suara yang lebih besar dalam masyarakat global. Namun di sisi lain, tantangan ini juga muncul seperti penyebaran informasi yang salah, polarisasi pendapat, dan dampak negatif terhadap kesehatan mental, terutama bagi individu yang terpapar oleh konten yang beresiko atau merugikan. Terkadang meskipun teknologi media sosial dapat mempertemukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, lingkungan sosial tercipta seringkali memperburuk perbedaan atau memperkuat stereotip. Di tengah tantangan ini, peluang untuk menciptakan ruang sosial yang inklusif dan mendukung tetap ada. Inisiatif-inisiatif yang mengutamakan keterbukaan, empati, dan pendidikan berbasis media dapat membantu mengubah teknologi menjadi alat untuk menciptakan dialog yang lebih konstruktif, mendukung kesejahteraan, dan merayakan keberagaman. Dengan pendekatan yang tepat, baik dari pengguna, pengembang platform, maupun pihak-pihak terkait lainnya, teknologi dan media sosial dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memperkuat solidaritas dan menciptakan dunia yang lebih inklusif. Semangat untuk kita semua yang sedang berjuang untuk menjaga kedamaian batin kita. Semoga konten edukatif ini bisa memberikan manfaat dan bisa membantu kita untuk sedikit tahu dan aware tentang kesehatan mental. Saya Laura dan rekan saya Atal pamit undur diri. Terima kasih.